Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang pemilik negara ini, yang bertempat tinggal di tepi pantai, di tepi hutan, di tepi perbatasan negara, di kaki gunung, di pedesaan, di perkampungan kumuh kota, di perkampungan, di kota-kota di Indonesia, dari kota Sabang sampai kota Merauke, dan para TKI yang ada di luar negeri. Salam 3 pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara setiga pilar BPU, nama saya Yan Inar Soyo Adi, panggilannya Ian Isa. Isa itu Inar Soyo Adi. Saudara-saudara setiga pilar BPU, saya sebagai salah satu pemilik dari negara ini akan menyampaikan informasi kepada semua para pemilik negara ini tentang suatu ilmu, namanya filsafat. Ini sangatlah penting. Walaupun saudara-saudara para pemilik negara ini setiap hari fokus pada pekerjaan ataupun kegiatan masing-masing, namun kita sebagai pemilik negara ini juga harus mengetahui berbagai macam pengetahuan yang bisa membuat negara kita menjadi atau menuju makmur dan sejahtera. Salah satunya adalah yang akan saya sampaikan adalah filsafat. Saudara-saudara setiga pilar BPU, pada tahun 1952, setelah mempelajari dengan seksama apa itu filsafat, maka salah satu lembaga PBB, yaitu UNESCO, mengambil suatu kesimpulan bahwa pendidikan filsafat itu sangatlah penting bagi negara-negara dan bangsa-bangsa serta orang-orang yang bersangkutan. Di samping itu, pendidikan filsafat juga sangatlah penting bagi pergaulan internasional, saling pengertian, toleransi yang sangat besar artinya bagi usaha kemerdekaan dan menggalang perdamaian dunia serta persahabatan internasional. Menurut UNESCO, melalui pendidikan filsafat akan diperoleh beberapa manfaat. Antara lain, bagi masyarakat dan negara yang bersangkutan, memungkinkan pembinaan orang, warga masyarakat, dan warga negara untuk dapat menyusun pendapatnya sendiri yang benar atau tepat secara bebas dan merdeka. Memungkinkan orang terdorong untuk mengembangkan diri dalam memiliki pendapatnya secara mandiri dan bebas, tidak cepat puas atas jawaban atau penyelesaian masalah secara
tergesa-gesa dalam persoalan-persoalan yang serius. Mendorong pula untuk berpikir sendiri, menghindarkan orang memperoleh penilaian atau keputusan pendapat secara apatis dan dogmatis, memungkinkan terlaksananya persiapan hidup di berbagai bidang, misalnya tentang peranan filsafat sebagai pemersatu bagi berbagai cabang ilmu pengetahuan, menjadikan orang menjadi mengerti akan posisi setiap bidang disiplin ilmu atau cabang ilmu pengetahuan dalam kerangka kesatuan sistem seluruh ilmu pengetahuan. Manfaat selanjutnya dari filsafat adalah filsafat dapat memberi kejelasan dan kemurnian dalam menanggapi nilai-nilai hidup kemanusiaan dan memberikan pembuktian tentang sifat universalnya atau berlakunya bagi seluruh kemanusiaan. Filsafat menjadikan orang dapat menghargai kemerdekaan berpikir orang lain dan membangkitkan kesadaran untuk bersikap toleran serta tumbuhnya saling pengertian antar sesama manusia. Filsafat membantu orang dalam menyusun cita-cita hidupnya, pola berpikir, dan aktivitas demi posisinya yang layak dan selaras dengan kepribadiannya, serta dapat selaras dalam kehidupan bersama, dalam masyarakat, dan hidup kemanusiaan. Filsafat bermanfaat sekali bagi terpeliharanya dan berkembangnya keadaban manusia berdasarkan kemerdekaan dan kedewasaan berpikir, dan juga pendirian dan sikap warga negaranya menghadapi propaganda-propaganda yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pendidikan filsafat yang bersifat umum dan elementer untuk menanamkan benih watak kemanusiaan yang universal perlu diberikan di universitas dan juga di kelas tertinggi sekolah menengah umum atau SMU. Saudara, setiga pilar BPU itu tadi UNESCO kesimpulannya. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, seorang pemikir, ia menyampaikan pendapatnya dalam lampiran program intensifikasi pendidikan mental Pancasila pada UGM Jogja tentang tujuan pendidikan filsafat. Profesor Dr. Notonegoro membedakan menjadi dua macam sifat tujuan. Pertama, tujuan pendidikan filsafat yang bersifat intelektual, yaitu untuk memungkinkan pengembangan akal dan menghidupkan kecerdasan berpikir, sehingga dapat dimiliki cara berpikir teratur secara ilmiah, kemampuan mendapatkan kenyataan dan kebenaran, serta dimilikinya pengertian dan kesadaran tentang kedudukan ilmu pengetahuan dalam hidup kemanusiaan.
un- untuk menggugah pengertian dan penjelmaan dalam kedudukan manusia dalam hubungannya dengan segala sesuatu di luar dirinya, yaitu sesama manusia, dunia benda hidup, dan dunia benda mati, serta Tuhan, dengan dihadapkan kepada masalah-masalah kemanusiaan. Pendidikan filsafat yang bersifat intelektual juga untuk menggugah pengertian dan kesadaran manusia tentang adanya pemikiran terhadap hubungan kemanusiaan dan masalah-masalah kemanusiaan sepanjang masa yang tak henti-hentinya, dengan hasil-hasilnya yang sangat banyak jumlahnya dan berbeda, bahkan bertentangan satu dengan yang lain. Akan tetapi, apabila tercakup dalam satu kesatuan yang bulat dan harmonis, memungkinkan dimiliki filsafat hidup. Kedua, tujuan pendidikan filsafat yang bersifat kejiwaan, yaitu untuk memungkinkan menjadi manusia bijaksana, yaitu manusia yang meningkatkan filsafat hidupnya untuk kemudian meningkatkan dan melaksanakannya dalam bentuk sebagai pandangan hidup, tujuan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup, sikap hidup, dan cara hidup. Kesemuanya ini adalah demi kesejahteraan hidupnya. Saudara-saudara setiga pilar BPU, kapan atau tahun berapa munculnya filsafat? Timbulnya filsafat adalah pada tahun ketika manusia merasa kagum atau terheran-heran terhadap lingkungan sekitarnya, kagum terhadap tumbuhan, binatang, langit, juga terheran-heran sama yang ini, dan seterusnya. Setelah muncul rasa kagum, maka timbullah rasa keingintahuannya terhadap hal-hal yang dikaguminya itu. Lalu dengan akal pikirannya, ia mulai mencari tahu hal yang dikaguminya itu. Inilah awal munculnya filsafat. Dari rasa kagum, keingin tahu, kemudian berpikir. Namun, ketika manusia merasa kagum terhadap alam sekitarnya, terhadap tumbuhan, binatang, manusia, alam semesta, dan seterusnya, lalu dengan rasa kagumnya itu, ia kemudian melakukan suatu upacara ritual seperti pemujaan, penyembahan, dan seterusnya. Maka inilah awal munculnya ajaran agama. Jadi filsafat dan ajaran agama itu berbeda, bukan? Ajaran agama berangkat dari rasa kagum, kemudian apa yang dikaguminya itu disembah, dipuja-puji. Namun filsafat berangkat dari rasa kagum, kemudian mencari tahu dengan cara berpikir, bukan dengan cara memuja atau
mengagung-agungkan yang dikaguminya itu, tapi berpikir dengan cara bertanya. Beda bukan? Saudara, setiga pilar BPU, sejarah perkembangan ilmu filsafat dapat dibedakan menjadi 4 periode besar, yaitu zaman kuno, zaman patriastik dan skolastik, zaman modern, dan zaman sekarang. Mari kita bahas sejarah pemikiran-pemikiran para filsuf ini dari zaman kuno sampai zaman sekarang. Pemikiran para filsufnya secara sekilas saja, tidak mendetail. Hal ini sangat penting karena dari sinilah munculnya aliran baru, yaitu filsafat realitas. Ternyata filsafat realitas ini itu adalah filsafat yang ketiga setelah filsafat idealisme dan filsafat materialisme. Dan juga filsafat realitas berhasil menyatukan seluruh aliran-aliran filsafat. Dari filsafat idealisme sampai dengan filsafat yang terakhir yang muncul di Prancis tahun 1960, yaitu filsafat strukturalisme. Itu sudah pada melebur menjadi satu, menjadi filsafat realitas. Seluruh aliran-aliran filsafat, tema pokok pembahasannya adalah tentang manusia, alam semesta, dan Tuhan. Sekarang, tema pembahasan itu sudah berakhir, sudah selesai dibahas. Semuanya sudah selesai dibahas. Kini filsafat hanya ada satu saja, dan tema pokok pembahasannya pun tinggal satu. Kini tema pokok pembahasan filsafat adalah tentang realitas. Apa itu realitas? Inilah masa depan filsafat. Sebagai ilmu induk, filsafat memiliki kewajiban dan wewenang untuk mengarahkan manusia dalam perjalanannya memasuki 5 era peradaban baru. Peradaban ini yang akan mendatangi umat manusia. Umat manusia akan menghadapi realitas apa saja dalam memasuki 5 peradaban baru itu. Filsafat realitas saya perkenalkan ke publik pada tahun 1995 saat saya masih menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara atau Administrasi Publik dari Universitas Negeri yang paling bontot, mudah dicari. Apa itu universitas negeri yang paling bontot? Filsafat realitas ini saya perkenalkan ke publik melalui sebuah buku yang saya tulis. Buku itu berjudul Membangunkan Indonesia Melalui Nasionalisme, Agama, Kebudayaan,
filsafat realitas, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, dalam buku itu belum saya perkenalkan cara berpikir dan metode-metodenya filsafat realitas. Akan tetapi, filsafat realitas sudah saya gunakan sebagai cara berpikir saya. Dan juga filsafat realitas saya gunakan sebagai pandangan hidup, sebagai tujuan hidup, sebagai pedoman hidup, sebagai pegangan hidup, sebagai sikap hidup, dan juga sebagai cara hidup saya. Naskah buku tersebut saya kirim ke redaksi harian Kompas 3 bulan sebelum terjadinya peristiwa gerakan reformasi 98. Saudara-saudara setiga pilar BPU, mari kita bahas sejarah perkembangan pemikiran filsafat melalui para filsuf pada zamannya. Garis besarnya saja. Filsafat pada zaman kuno terdiri dari zaman permulaan, zaman klasik, dan zaman Helenisme. Pada zaman permulaan, pemikiran filsafat dimulai di Milite, Asia Kecil, pada tahun 600 sebelum Masehi. Para pemikirnya disebut filsuf alam. Karena disebut filsuf alam karena mereka mencari unsur yang terdalam sebagai asal mula segala sesuatu. Unsur terdalam itu disebut arche atau prinsip pertama. Menurut Thales, asal mula segala sesuatu itu adalah dari air. Tapi menurut Anaximenes, asal segala sesuatu dari udara. Menurut Anaximander, dari aperon, yaitu yang tak terbatas, tak berawal, tak berakhir. Menurut Pitagoras, segala sesuatu itu terdiri dari bilangan. Pitagoraslah yang pertama kali berpikir bahwa alam semesta itu merupakan satu keseluruhan yang teratur, harmonis, seperti dalam musik. Menurut Heraklitos, segala sesuatu itu berubah terus-menerus, seperti air dalam sungai. Semuanya mengalir, tak ada yang tetap. Filsafatnya disebut filsafat menjadi. Bagi dia, Heraklitos, ada itu bukan kenyataan. Yang merupakan kenyataan adalah menjadi. Namun, menurut Parmenides, kenyataan itu tetap tidak berubah dan merupakan keseluruhan yang bersatu. Kemudian pada zaman klasik, terutama puncak zaman klasik, filsufnya adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Filsuf Socrates lebih mementingkan etika yang ditujukan untuk perbuatan moral yang baik setiap individu. Menurut Socrates, keutamaan adalah pengetahuan yang merupakan dasar dari filsafatnya Socrates adalah ucapannya yang mengatakan yang saya ketahui dengan pasti adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa.
Maka ia menganjurkan pada manusia, kenalilah dirimu sendiri. Filsafat Plato berusaha mengadakan penyelesaian antara filsuf Heraklitos dan Parmenides, yaitu tentang konflik yang berubah dan yang tetap. Menurut Plato, yang berubah adalah dunia pengalaman, dan yang tetap adalah dunia ide atau idea. Dunia ide inilah yang merupakan kenyataan. Ajaran Plato ini bertitik tolak dari yang umum, yaitu ide, menuju yang khusus atau berpikir deduktif. Ajaran Plato ini disebut idealisme realistis. Menurut Aristoteles, ide-ide itu tidak terletak dalam dunia ide atau di atas dunia, tapi di dalam benda-benda itu sendiri. Setiap benda terdiri dari dua unsur yang tak terpisahkan, yaitu haile atau materi dan morfo atau bentuk. Materi tanpa adanya bentuk menjadi tidak ada. Filsafat pada zaman Helenisme, ada 3 aliran filsafat yang terkenal, yaitu filsafat Stoicisme, Epikurisme, dan Neoplatonisme. Menurut filsafat Stoicisme dengan filsufnya Zeno, alam semesta itu dikuasai oleh logis atau rasio. Jiwa manusia mengambil bagian dalam logos. Manusia menjadi bahagia kalau bertindak sesuai dengan rasio atau akalnya. Manusia akan bertindak secara rasional jika ia tidak dikuasai oleh perasaan-perasaannya. Menurut filsafat Epikurisme, kalau manusia mempunyai ketenangan batin, maka dia mencapai tujuan hidupnya, yaitu hedon atau kenikmatan, kepuasan. Ketenangan batin dicapai dengan memuaskan keinginan. Makin sedikit keinginan, makin tenang. Yang dipilih manusia adalah keinginan yang memuaskan secara mendalam. Salah satu hal yang dapat memberikan kepuasan adalah persaudaraan. Tokoh filsafat Neoplatonisme adalah Plotinus. Menurut Plotinus, seluruh kenyataan merupakan suatu proses emanasi atau pelimpahan. Metafisikanya berpusat pada 3 prinsip, yang esa, nous, dan psyche atau jiwa. Yang esa melimpahkan pada nous melimpahkan pada psyche atau jiwa. Yang bagian atasnya berdasar pada nous, dan bagian bawah melahirkan jiwa manusia, dan jiwa manusia melahirkan materi. Kemudian filsafat zaman patristik dan skolastik. Di zaman ini pemikiran dikuasai oleh
Kristiani. Hal ini berlangsung pada akhir zaman kuno dan selama abad pertengahan. Tokohnya yang terbesar adalah Agustinus. Para pemikir Kristen pada zaman patristik ini mengambil sikap yang bermacam-macam. Ada yang menolak sama sekali filsafat Yunani kuno karena dipandang sebagai hasil pemikiran manusia semata-mata yang setelah ada wahyu ilahi dianggap tidak diperlukan lagi, bahkan berbahaya bagi iman Kristen. Namun ada juga yang menerima filsafat Yunani karena perkembangan pemikiran Yunani itu dipandang sebagai persiapan bagi Injil. Pada zaman skolastik, ajaran pokoknya adalah hubungan antara iman dengan akal budi, keberadaan, dan Tuhan. Akan tetapi, tidak boleh dilupakan bahwa seluruh abad pertengahan, filsafat tidak lepas dari studi teologi. Menurut perkataan dari Thomas Aquinas, bahwa filsafat dan ilmu-ilmu lain itu merupakan hamba atau pembantu teologi atau asisten rumah tangga teologi. Artinya filsafat bisa disuruh-suruh, diarahkan, digunakan untuk kepentingan teologi. Kemudian filsafat pada zaman modern dibagi dalam beberapa periode: zaman Renaissance, zaman Barok, zaman Pencerahan, dan zaman Romantik. Jembatan antara abad pertengahan dan zaman modern yaitu periode antara sekitar tahun 1400 sampai dengan tahun 1600 disebut zaman Renaissance atau zaman kelahiran kembali. Kebudayaan klasik dihidupkan kembali. Bidang kesusastraan, seni, dan filsafat mencari inspirasi dalam warisan kebudayaan Yunani Romawi. Tokoh-tokohnya yaitu Machiavelli, Thomas Hobbes, Thomas More, dan Francis Bacon. Pemikiran baru dari filsafat zaman Renaissance adalah antropometrisme. Artinya, sasaran perhatian pemikiran diarahkan pada manusia. Pada zaman Barok adalah periode antara tahun 1600 dan 1700. Para filsuf di zaman ini menekankan pada peranan rasio atau akal manusia. Semua filsuf zaman Barok adalah ahli matematika. René Descartes, B. Spinoza, dan Leibniz berusaha menyusun suatu sistem filsafat dengan manusia yang berpikir sebagai pusatnya. Mereka termasuk aliran filsafat rasionalisme. Mereka berpendapat bahwa akal merupakan alat terpenting bagi manusia untuk memahami dunia dan untuk mengatur hidupnya. Zaman pencerahan terjadi pada abad 18. Setelah terjadi perkembangan dalam zaman Renaissance dan zaman rasionalisme, maka dalam zaman pencerahan ini manusia dianggap sudah dewasa. Mereka beranggapan bahwa dengan akal semuanya dapat dipecahkan. Filsuf-filsuf besar
dalam zaman pencerahan itu adalah tokoh-tokoh empirisme, yaitu yang mendasarkan filsafatnya pada pengalaman. Tokoh-tokohnya yaitu John Locke, George Berkeley, dan David Hume dari Inggris. Di Prancis ada J.J. Rousseau, di Jerman Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah filsuf yang mensintesakan antara rasionalisme dan empirisme. Zaman romantik dimulai tahun 1770. Zaman romantik muncul sebagai reaksi terhadap semua tekanan atas rasio. Dan rasio dan empirisme itu menekan. Di zaman romantik yang ditekankan adalah peranan perasaan dan fantasi. Para filsuf zaman romantik kebanyakan berasal dari Jerman, yaitu J. Fichte, F. Schelling, dan Hegel. Aliran filsafat zaman romantik yang diwakili oleh 3 filsuf ini disebut idealisme. Filsafat ini lebih mengutamakan dunia ide-ide yang dilawankan dengan materialisme yang mengutamakan dunia materi atau dunia kebendaan. Kemudian yang terakhir, filsafat zaman sekarang.